Saya alumni Bungata yang masuk tahun 1981 divisi sipil. Waktu itu bernama Fakultas Teknik Sipil, belum Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Nah, saya selesai tahun 87. Waktu itu masih ada sarjana muda, sarjana lengkap. Sarjana lengkap itu S1. 89 saya disekolahkan oleh Bungata ke ITB dengan jurusan Teknik Lingkungan. Lalu 92 saya pulang. 92 saya didaulat menjadi sekretaris program studi Teknik Sipil. Waktu itu namanya jurusan. Lalu 96 Agustus saya sekolah lagi ke University Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Lebih kurang 3 tahun 4 bulan saya selesai S3. 2 Januari 2000 saya selesai dan balik ke kampus. Tapi saya baru kembali ke kampus September 2000. Nah, sebelumnya ditugaskan juga membawa mahasiswa FTSP ke Hidelsheim. Waktu itu kita ada kerjasama sebenarnya antara Universitas Bungata dengan Hidelsheim. Waktu itu namanya HWK. Sekarang namanya HWK. Saya diminta oleh Pak Dekan dan Pak Rektor pada saat itu membawa mahasiswa pada bulan Mei. Lebih kurang 1 bulan saya berada di Hidelsheim. Di situ saya sempat memberi kuliah, sempat tinjau lapangan, dan adik-adik yang saya bawa selama 3 bulan. Saya 2 bulan pulang. Saya pulang secara resmi setelah visa student saya habis 2 September 2000. Nggak tahu tiba-tiba apa-apa gitu ya. 31 Oktober 2000 saya dilantik menjadi dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. 2002 saya mendirikan salah satu program studi Teknik Ekonomi Konstruksi atau disebut juga dengan Quantity Surveying. Tapi saya hanya 1,5 tahun di fakultas. Kemudian di 2003 saya didaulat diminta menjadi pembantu rektor. Namanya pembantu rektor bidang akademik dan kerjasama pada saat itu. Nah, itu saya tuntaskan selama 4 tahun. 2007 berakhir. Selama PS1 yang saya banyak berkontribusi adalah hibah-hibah. Hibah namanya hibah TPSDP, hibah PHK, hibah A1, A2. Itu zaman saya luar biasa banyaknya. Dan itu juga yang membawa saya menjadi reviewer dari Dewan Pendidikan Tinggi. 2005 saya jadi reviewer. Sampai saat ini saya menjadi reviewer di DPT. Dan hari ini juga saya ditugaskan ada 10 proposal yang akan saya baca untuk hibah-hibah bagi PTS, tapi khusus program vokasi. Itu perjalanan dalam hal itu. Selesai 2007 saya jadi pembantu rektor. Saya diminta menjadi pengurus yayasan, karena yayasan waktu itu sudah berubah nama, Yayasan Pendidikan Bungata. Di situ ada ada badan pembina, ada badan pengurus, ada badan pengawas. Saya salah satu menjadi anggota badan pengurus. Lebih kurang 4 tahun saya berada di situ. Karena 2011 saya diminta untuk menjadi direktur pasca sarjana yang berakhir 2016. Lebih kurang 6 tahun di situ. Nah, sekarang 2021 saya kembali lagi ke Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jadi dekan sejak 1 Maret 2021. Itulah perjalanan rumit saya ya, dari awal sampai kembali jadi dekan. Tapi yang berkesan di saya ketika saya menjadi pengurus yayasan, ketika saya diminta bersama-sama tim, saya menjadi ketua tim pembangunan rehabilitasi pembangunan kampus 2 di Bungata. Itulah mulanya dibangun kampus 2 Bungata di Pacah itu bersama-sama tim, dan itu peletakan batu pertama oleh Pak Profesor Pasli Jalal. Pada saat itu beliau menjadi Wakil Menteri Pendidikan.
Ya, mulai 1 Maret 2021 saya kembali dilantik menjadi dekan FTSP Universitas Bung Hatta. Saya kembali ke FTSP melihat kita perlu lompatan-lompatan jauh ke depan. Apalagi sekarang FTSP itu sudah ada 7 program studi. Ada 3 program studi S1, ada 2 program sarjana terapan D3 Teknik Ekonomi Konstruksi yang satu-satunya di Indonesia, ada program terapan D4 namanya Rekayasa Pengelolaan Perawatan Bangunan Sipil, dan 2 program S2 Teknik Sipil dan Arsitektur. Ada 7, jadi 7. Saya kembali ke FTSP untuk membangun bersama-sama teman-teman FTSP, mempercepat proses pengembangan FTSP. Mudah-mudahan tahun depan atau 2 tahun lagi program S3 sudah ada di FTSP. Ya, saya kira luar biasa ya perkembangan alumni ini, mulai yang ada di dalam maupun yang ada di luar, baik yang berkiprah di universitas sendiri maupun yang berkiprah di dunia luar. Nah, dengan konsep Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti sekarang ini yang disebut dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membuka peluang untuk alumni kita yang berkiprah di luar selama ini masuk kampus, dan dia berhak bisa menjadi rektor. Alumni yang ada di dalam juga berhak menjadi rektor. Tapi itu perjalanannya untuk menjadi rektor kan tidak mudah. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang perlu kita ikuti. Tapi menurut saya sudah 40 tahun Universitas Bung Hatta ini sudah sewajarnya para alumni yang akan memegang tahu pimpinan ke depan.